Hey Greeners, kembali lagi di Green Investigation Room. Gak apa-apa, audio lagi rusak. Audio rusak. Iya. Jadi teman-teman, hari ini kita akan ngebahas salah satu tempat di Cirebon, yang merupakan salah satu tempat yang kita datengin pertama, tengah malam, lagi capek-capeknya, dan kita langsung masuk ke rumah yang itu. Emosi. Ya. Emosi. Dongkol. Tongkol. Karena pada saat itu kita lagi capek-capeknya banget, tapi ada satu lokasi yang harusnya bisa kita datengin di hari berikutnya, tapi kayak ya udahlah sekalian jalan gitu kan. Karena tempat ini udah lama banget ditawarin ke kita. Katanya ini bekas rumah artis cilik dulu, Ayu Lestari. Katanya. Iya. Katanya ya. Tapi Ayu Lestari sekarang emang udah segede apa sih? Ayu Lestari yang itu ya? Yang rambutnya panjang ya? Bentar. Ayu Lestari. Artis Indonesia. Yang ini? Ngerti? Ini dia Ayu Lestari. Ayu Lestari. Ini rumahnya kan? Yang kita di sini kan? Oh, tahu. Ini rumahnya kita di sini, men. Emang iya, Pak? Iya. Oh, iya itu. Tuh. Rumah mewah Ayu Lestari. Iya nih, kita kan di sini. Ke atas. Iya kan? Loh. Kok? Kok bener? Nggak tahu ya, tapi gue belum lihat beritanya. Rumah artis era 80-an ini rusak terbengkalai. Ada loh beritanya loh. Ntar masukin. Ini kayaknya juga yang bawa ya. Boleh. Oke. Baru hari ini banget gue lihat. Sama. Sedangkan itu penelusuran kita sekitar 2 minggu yang lalu. Iya. Ya oke. Pokoknya kita udah tayang belum sih videonya? Udah lah ya. Makanya ada podcastnya gimana sih? Udah, tayang kan di Cirebon. Iya. Itu jadi rumah artis cilik Ayu Lestari. Yang sekarang sih dia udah nggak cilik lagi, tapi udah besar. Tapi ngomong tentang artis, artis cilik, Untuk jadi artis cilik itu yang penting lu pede. Bener nggak? Bener. Jadi yang penting pede, terus ya suka nyanyi, suka... Itu bunyi apa sih? Oh, kipas dulu. Iya, gue lupa. Nah, jadi kalau ngomongin tentang anak kecil berbakat, ada satu Greeners, Anaknya nih suka banget nyanyiin lagu Ghost Ranger Indonesia. Ghost Ranger Indonesia, kami di sini. Oh, gitu. Nah jadi ngomong-ngomong, ya udah. Nama teman kita ini adalah Novia Suhadi, Novia Suhadi. Itu dia nama bapaknya Suhadi, pasti. Atau nama dia Novia, nama suaminya Suhadi. Novia Suhadi. Iya. Tapi yang jelas nama orang tua itu lebih dibawa sih, Kayak misalkan Kenny Toto. Oke, jadi dia bapaknya Toto. Ini mau gua tanya dulu nggak, ini kira-kira ini anak lu Suhadi nama istri atau nama suaminya atau nama bapaknya? Tanya. Ya udah. Daripada kita Google. Nggak usah. Gue lebih tertarik untuk ngelihat video anaknya, Oh iya. Ini, Coba kalian lihat ya. Di tempat angker. Duet sama Om Dika. Terluka. Asik. Kami mendengar, kami menjawabnya. Oh. Asik nggak tuh? Coba Ya kan? enak kan? Enak ya? Sekali lagi. Iya. Lanjut ya. Iya.
Ya nggak ada videonya. Kenapa videonya gak ada? Bentar dulu. Coba men, enak. Biar Candy videoin ada. Tunggu bentar ya. Kenapa gak ada videonya sekarang? Hah? Ntar dulu men. Stranger Indonesia kami di sini menguak misteri yang tersembunyi di tempat angker jiwa terluka kami mendengar kami menjawabnya Sedap. dah Asik. Jadi 150 juta ini nama si Ade. Apa sih ada harganya juga? Nama si Ade ini namanya Elok men. namanya apa? Elok. Oh enak. Iya, bagus indah. Jarang-jarang loh. Nama kamu bagus deh. Elok, kamu nanti nyanyiin lagi ya, yang panjang, yang dari awal sampai akhir supaya Om Dika, Om Benoy, Om Erik, sama Kakak Kenny bisa kolaborasi sama Elok. Ya, nanti kita. Kanan kulihat saja banyak. Ada apa banyak? Banyak. Ya kalau dia, lu ingat di sekolah di mana? Bau kompos. Jadi wajar kalau lagunya beda. Bau kompos. Kiri kanan kulihat saja banyak. Kok nggak ada kata eloknya? Gak ada. Oh ya itu. Nyari elok. Masa di otak gua ada elok? Nggak ada. Gak ada. Kalau di sekolahan lu, Elok kanan. itu Oh iya. nggak ada juga sih man. Elok kanan, elok kiri ya. Gua nyanyi itu udah gua siapin untuk ada eloknya men. Nggak apa-apa, ntar kita cari lagi. Pokoknya elok kamu nurut sama orang tua, papa, mama, ibu, ayah, bapak, ibu, atau guru, ya kan? Supaya elok ntar bisa jadi anak yang pintar dan berbakti sama orang tua. Bener men? Amin. Gua mikirin elok apa ya kalau nggak ada elok ya. Oke. Sebelum kita selesaiin podcast ini nanti, Angsa. elok di kuali. Enggak juga. Tahu ada. Ya pokoknya, wah keren banget. Kita seneng kalau misalnya ada teman-teman yang anak-anak yang lucu-lucu kayak gitu tuh. Itu mah senang gua. Iya, suka nyanyi. Dia apalin loh, men. Iya. Udah gitu lo tau nggak? Dia pegang kayak gitar-gitaran gitu. Dari karet, jadi digini-gini sambil nyanyi. Wah, lu masih kecil gua kayak gitu tuh. Kayak gitu juga ya? Main gitar gitu. Lu juga waktu masih SD kalau nggak salah, waktu kelas 2 lu nyanyi sama kan? Ghost Ranger juga kan? Ini nyanyi yang satu lagi. Yang mana, men? Gue Ranger satu lagi. Yang Ghost Ranger satu lagi. Apa sih lagunya? Yang itu yang Benoy seneng banget. Enggak, gue seneng yang ini. Lalu seneng mana sih sebenarnya? Tapi setiap kali ada story, lu lagunya yang itu. Karena yang ada di itu yang itu. Oh. Yang si Ziki belum ada. Iya, iya, Gimana iya. nyanyi, gimana? Yang gimana, Noy? Enggak tahu. Mana? Apaan itu? Ghost Detector IMF nanti. Nurik kadang juga enggak pasti. Itu mah tipek. Noy. Soalnya nge-rap lagunya. Ghost Detector IMF. Indonesia. Nah itu. Kami datang Iya bener Oh, bener. Lagu tipek. Bener juga. Ghost Ranger Indonesia. Kami datang Bener kayak nih. Bener kan? Ken. Sorry, Ken. Bener kayak nih. Hati-hati loh, kayak ini kalau bener men. Gue nggak suka nih kalau kayak ini di fitnah gini. Makanya, Tipek, nggak ada. Kayak gitu loh. Stabilo dia. Ini. Minum dulu biar nggak selek. Nah begitu, bener ada nenek-neneknya. Ya kan? Meanwhile. Nah, jadi kita akhirnya telusurin lah rumah Ayu Lestari. Nah, itu jadi kita masuk pada saat itu memang ada warlock. Warga lokal. Iya, yang warlock ini dengan tidak mengesampingkan tujuan mulia warlock ini untuk ngasih tahu kita lokasi. Iya. Tapi ya sebenarnya kita itu kalau penelusuran jarang banget nanya narsum dulu nih, tempat ini apa, ada apa, di mana. Sampai salah satu warlock mau untuk mengumpulkan entitas itu untuk datang dan berbicara sama kita, untuk kita berinteraksi. Iya. Gitu kan. Jadi ya Itu kita saling menghormati aja. iya, betul. Di satu tempat wilayah mereka gitu. Betul. Tapi terima kasih loh. Itu ada siapa itu namanya? Mas Edo kalau nggak salah. Iya. Mas Edo. Jadi terima kasih untuk kalian semua teman-teman di Cirebon yang sudah menyempatkan diri bertemu kami malam hari itu. Bener. Dan kita langsung masuk ke dalam rumah Ayu Lestari. Iya. Bam. Nah, kita ke belakang dulu ya, Min. Enggak, ngeliat sumur dulu.
Lihat sumur. Iya. Terus yang musola di mana sih, men? Musola itu ada di samping rumah orang kaya itu, men. Iya benar, men. Di situ bukan? Zamannya di samping. Yang ada musolanya. Iya juga, ada musola. Yang lu scanning Iya. pakai laser grid. Iya, pun singkong. Iya. Iya. Itu ya. Nah, Ada pun singkong. ini ada jalan juga samping. Tunggu dulu situ. Lu keren lu hari ini, men. Kayak orang Bali. Kayak orang Bali. Orang Bali, kayak orang Amerika. Oh. Aduh, Ada musola dalamnya. wah rumah orang kaya ini, men. Ada musolanya. Rumah orang kaya ini bener. Itu lu pertama scanning di musola bersih ya? Bersih. Nggak ada ini sama sekali ya? Normal banget ya? Karena musola itu adalah tempat ibadah, walaupun tempat Terbengkalai. ibadah itu terbengkalai, tapi apa ya, energi positifnya masih ada. Tetap- men. tetap Karena menetap ada- situ ya. Karena rumah itu ya rumah ibadah gitu, sama kayak gereja semua sama rumah ibadah. Lu doang yang nggak ada ininya, nggak mau gereja. Gua gereja waktu kita di ini, yang di Surabaya. Surabaya. Iya. Yang ada gambar Yesus kayak gini. Iya. Lu Iya nggak? doang, lu doang. Lu kalau sama Isa harusnya cium tangan, men. Iya kayak kemarin. Harus cium tangan. Cuma tangannya gini. Ya makanya tinggi dong. Salah juga sih gua. Iya, gede banget lagi, men. Iya. Sebadan dulu telapak tangannya dia di foto itu. Nah, jadi kita ke sana kan, ke rumah itu. Ya kita scanning terus sampai di belakang. Gue tertarik sama belakangnya. Bagian belakang. Ada ini. Kolam renang. Ada kolam renang. Center, men. Itu ada ular, men. Di sini, men. Gue ikut. Iya. Lihat deh. Kolam renang, men. Malah gue pakai, untung gue gak pakai sepatu malah. Wow. Iya, men, bener orang kaya, men. Ada kolam renangnya, ada ini orang kaya komplit. Banyak ikan, men, dalamnya. Tapi itu ngeri banget sih, men. Banyak rumputan hijau-hijau. Tapi kolam renang itu hitam. Iya. Airnya udah hitam airnya. Yang lu bilang katanya ada bakteri. Bakteri pemakan otak. Lu tau nggak, Ken? Berita itu. Iya, yang di orang luar kan. Yang orang luar. Itu ada. Ada. Bukan ada orang luarnya di situ. Ada kolam renangnya di situ, Ken. Tapi yang Maksudnya kan kejadian yang waktu orang luar itu, dia kan konten kreator tuh. Emang iya. Dia jadi masuk ke dalam apa namanya? Kolam renang terbengkalai gitu, men. Nah, pas keluar itu terus ya itu bakteri pemakan otak mati kan? Mati dia. Lumpuh terus mati, men. Dia masuknya dari mana? maksudnya? Bakteri. Dari pori-porinya. Pori-pori itu kan air kotor itu kan. Iya. Nah, itu dia nyemplung. Ih, serem banget. Tapi beneran itu ada. Ada. Ntar cari beritanya kalau ada, kan. Tempelin aja di sini. Jadi otaknya dimakan. Itu ya? kalau nggak salah lebih serem, men. Dia lumpuh dulu jadi idiot kalau nggak salah sebelum akhirnya mati. Bener nggak sih gue ceritanya gitu? Coba lihat ntar detekkan. Ada tuh bakteri pemakan otak pokoknya judulnya, gue inget banget. Gara-gara itu konten kreator, men. Dia nekat-nekatan. Jadi satu kali dia di tempat terbengkalai ada kolam renangnya, dia nyemplung situ sambil ketawa-ketawa. Wah, apa namanya? Pokoknya di sini enak banget tempatnya kayak gitu. Anjir. Habis dari situ opnam selesai, men. Bego dulu deh pokoknya. Sengsara dulu deh. Harus hati-hati, men. Itu. Jadi pas sampai situ makanya gue bilang, "Wes, gue mendingan itu kolam kosong daripada itu kolam ada isi." Gitu. Apalagi waktu kita di Danau Bogor, ingat nggak? Yang ada kepala keluar dari Oh iya, bawah. itu ada ularnya. Nah itu kan kita kagak tahu ya. Kita pikir orang kali atau gimana gitu. Pas siang kita bukan nyenter ngeliat ke bawah gini, ular semua di dalam kolam itu. Itu sumpah itu ular banyak banget itu. Mau hijau, mau hitam ada semua di situ tuh. Semuanya ada. Serem itu serem. Nah jadi pas ngelihat kolam renang itu, gue udah mikir, anjir gue ingat bakteri pemakan otak, gue mundur aja lah, gue bilang. Ada. Itu Tuh, men. itu orangnya. Coba lihat. Coba. Indo apa luar? Orang luar. Ini kolamnya. Iya, udah hijau gitu, Bang. Masa sih kolamnya ini? Banyak Nih. yang bilang, tapi Brain eating amuba. Abandoned mansion that you might recognize led to the death of a social Oh di sini dia, men. Sosial media star tuh. by an aspiring Ini kena ini apa pikirnya? life Kagak, ini kan TikTok. one simple stop and changed everything forever. This pool right here, you might Oh, ini. recognize from a viral video. Tempatnya, men. Did.
Tapi yang ini udah kosong nih. Pool for a couple years and decided to jump in for some clicks on TikTok. Oh, untuk ini. Jadi Filming of the video. ditantangin dia men di TikTok, challenge TikTok. Challenge. Kalau berani lu nyemplung sana, gue kirimin paus kalau dia pikir gitu. A rare brainy amoeba and passed away. Mati. Things were only just looking up for the viral influencer. This is just a grim reminder not to believe or follow anything you see on social media. Kolamnya seijo itu. Anjir tuh, ya kan? Juga di challenge gitu. Makanya, Makanya jangan karena uang iya, kayak gitu. Makanya jangan mau kalau disuruh-suruh ngapain. iya. Serem dah pokoknya itu. Makanya dari situ gue langsung menjauh dari yang namanya kolam renang terbengkalai kalau misalnya masih ada air. Heeh. Lu inget gak waktu kita ke restoran terbengkalai Iya. yang ada kolam renangnya gede? Ada kolam renang gede. Tapi kan kosong, nggak ada airnya kan? Iya. Nah itu gue takut ular kalau di situ. Iya. Mana yang di tengah-tengah bekas selangnya kayak ular, inget gak lo? Iya, yang gue bilang serem. Anjir, itu serem tuh. Nah, jadi ya udah kita akhirnya masuk ke dalam rumahnya Ayu Lestari dari belakang, kita scanning di situ. Di bawah itu kita nggak dapat apa-apa ya men ya. Kita dapat di dapur. Di dapur. Di dapur itu kita dapat ada satu setan nih ya. Dia buka tas setannya. Dia keluarin ini men, pizza. Pizzanya kok satu kotak, pas dibuka cuma satu isinya. Anjing gue bilang nih. Enggak. Ini baru setan ini gue bilang. Lebih serem itu kelakuannya daripada setan sih manusia yang waktu itu men. Iya, bener. Men, Itu ayam. capek banget gua, sumpah. Belum ngapa-ngapain. Gua belum makan gua dari pagi. Ini, tapi cuma satu. Gua doang. Ya. Anjir. Cuma satu gua. Ini perjalanan jauh men. Tuh. Brothers Pizza and Pasta. Gua nggak bagi ya, gua doa. Habisin men. Iya, perut makan beda. Iya. ASMR aja men. Kita pindah konten aja lah. Enggak, ASMR. mau apa men? Gua kata mau tuh terus gua. Tapi lu nggak pengen kan? Enggak. Iya. Di dapur tuh. Enggak, sebenarnya klarifikasi nih ya. Sebenarnya pizza itu kan bulat. Bulat. Udah dapat satu. 2, 3, 8 lah itu. 8. Heeh. Nah, Erik itu nyetir sambil makan pizza. Set, makan banyak, set. Men, habisin tuh men, satu lagi. Gue bilang, ntar men, ntar aja. Nah, kalau dihitung-hitung, dia makan dari 5. Gue ada 3. Lu masukin dong dalam tas. Nanti gue lapar. Emang gue lapar, perut gue kuyuk-kuyuk men. Kita makan dulu, ntar aja lah, kita habis konten. Nah, udah, lah itu mah punya gua, makanya dia ngutang sama gua satu, punya gua. Di dapur dia buka pizza ya pizza. Anjir gue bilang enak lagi tuh pizza tuh. Iya emang enak. Punyanya si Om. Om Kusuma. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang nyari Kusuma, nyari vape, Iya. ada vape store di Arundina di daerah Cibubur tuh, dekat tempat gue. Jadi dia jual vape, tapi kalau nggak salah di Gojek ada Di ya, Gojek. di GoFood ya. Di GoFood Di GoFood tuh ada dia jual pizza. Bro pizza atau apa lah bikin gitu. sendiri men. Bikin sendiri. Iya. Heeh. Enak. Enak. Pizzanya. Makanya kita bawa sebagai modal untuk di jalan gitu. Nah itu. Tapi beneran gue lupa ada sisa satu itu. Gua bawa pulang. Lupa gue itu. Gua bawa. Gua kan laparan. Asli dia buka di situ dia makan satu biji ya kan. Gue bilang gimana caranya gue bisa fitnah nih anak ya. Karena apapun yang lu makan sendirian kan Greeners taunya Bang Dika medit banget, pelit banget. Enggak. Bang Erik nggak dibagi gitu. Justru gua kurang sebelah. Masih kurang sebelah. Iya. Iya sih. Bener sih bener. Itu gua nih. Jadi gua tarik lah kata-kata setan itu tadi. Jadi intinya gua nggak ketemu setan di situ. Oke. Ketemu orang keren. Ketemu orang keren. Orang Itali. Cuman ada ini ya men ya pas di tangganya tuh ada orang-orang pramuka kali ya dia buat tali-talian. Iya benar. Seakan-akan bekas untuk Iya. ini Buat- jadiin kalung Buat diri. buat leher. Buat ikat leher biar kayak gini. Biar keren. Biar kayak gitu. Terus biar wah gitu. Iya. Gede banget sih rumahnya, sumpah. Gue penasaran. Ini.
Tapi tunggu, kita belum kesini nih. Oh, ini. Jangan men, jangan ngomong aneh-aneh. Jangan ngomong aneh-aneh. Jangan ngomong aneh-aneh. Iya. Kayak yang di itu kita. Oh, Heeh. ini dulu anak pramuka. Anak pramuka. Nah, jadi dia buat kelabang-kelabang kayak gini. Heeh. Dia pengen cek kalau dia buat kelabang kayak gini, terus leher masuk di sini. Iya, kuat nggak? Kira-kira kuat apa enggak? Iya. Jadi Jadinya kalung. begitu dah. Paus gitu. Itu akhirnya kita scanning gini-gini aja nggak ada apa-apa. Udah men pakai laser grid gue bilang kan. Great. Ya laser grid itu paling gampang untuk ya itu shortcut kita untuk nyari entitas daripada jauh-jauh kita deteksi dari satu titik aja. Tinggal kelilingin tab. Kalau dia ada interaksi ya udah kita fokus ke titik itu. Ngebit dia. Di bawah kagak ada tapi ya. Nggak ada. Pas gua center ke Lu sorot ke atas. baru. Iya. Tidit. Itu setannya tolol banget itu bener goblok. Kenapa men? Gua dikatain goblok ya. Oh iya juga. Dia ngatain gua apa? Bodoh. Bodoh. berarti. Mak gua aja belum pernah ngatain gua bodoh. Itu gua dikatain mau. Itu gara-gara apa? Gua jatuh. Kepleset. Jadi Dia kepleset. ada bujur gitu. Gua kepleset. Tadi kata gua anjrit. Kepleset gua. Ini gua dikatain bodoh. Iya. Duh. Kamu ada di sini bersama kami? Aduh. Mamen. Pleset Itu kenapa? Pleset. Kepleset. Iya. Aduh. Nggak seru emang ini kalau nggak jatuh semuanya dah. Apa lagi yang jatuh? Ya, Lemes kali ya? kan lo habis makan. Apaan cuma natu? Gua kan minimal. Bodoh. Enak Masih aja. kepleset lu. Gua SMP pernah ranking 1 sekolah. Tuh. Kalau mau tahu, setan. Itu nggak jauh dari, nggak lama dari. Enggak dong. Kan ada kaca tuh yang gue mau bawa buat studio. Oh iya. Yang lu bilang apa namanya? Kalau deket bawa nih gitu kan. Iya, katanya gede banget itu benar. Gede. Nanti kita scanning di situ nggak dapat apa-apa. Akhirnya kita ke atas. Kita coba ini juga kalau nggak salah ya. Apa namanya? Radar ya. Radar. Kita coba radar di situ kan. Radar juga. Nah itu membelakangi kita pada saat kita di titik si laser grid yang nunjukin. Nah di situ kalau ngikutin yang dari radar, itu yang bener ya. Arahnya ke yang pojok itu men, yang ke dapur ya, bekas dapur kayaknya ya. Iya, bekas dapur. Nah itu kita coba pakai apa namanya vibration, kita pakai solus di situ. Nah ada spike tipis-tipis lah gitu kan, tap getaran kayak gitu loh. Tapi setiap kita spirit box itu nggak dapat kan? Spirit box nggak dapat. Karena satu ya, mungkin banyak warga situ men ya. Banyak warga nonton juga. Banyak warga Kayak. nonton. Padahal kita udah bilang kalau misalkan ya ini jangan ada suara karena mic kita kan pro nih, Iya sensitif. mahal. Anjay nggak perlu pakai mahalnya juga sih. Iya. Makanya agak nonton boleh tapi agak jauh gitu. Iya. Ternyata dia berisik men. Dan bagian depan dari rumah itu ya itu apa namanya? Yang ada satu kamar yang di depan yang di atas tuh. Iya. Itu kan pas kita masuk kan dingin. Iya itu pakai Ya kan? laser itu. Tapi udah nggak ada kaca. Udah nggak ada kaca ya langsung ke bawah warga rame di situ ternyata. Gue kira cuma dikit men. Gue kira cuma dikit, cuma 3 orang mungkin 2 orang 3 orang. Ternyata rame. Iya rame. Nah ini pada ngumpul udah kayak tai belum disiram. Udah ngumpul. Ada yang lengket-lengket juga nggak? Oke. Udah ngumpul. Ayo baca. Kata gue. Nah gue langsung nih salah satu gimana gue bisa dapat penampakan itu gimana caranya energi si manusia ini lebih sedikit men dibanding energi dari makhluk gaib. Iya. Kalau ada suara orang terlalu nyaman nggak akan dapet gue serius gue. Iya. Makanya
gue langsung bete. Karena kita walaupun kita mau moment of silence, kita mau hening juga, percuma. Yang kita dengar adalah suara mereka ngobrol di luar kan. Jadi ya balik lagi karena sugestinya kita udah nggak ke wah ini udah nggak dapat apa-apa nih, kita diem juga percuma gitu kan. Ya kita nggak lama ya di situ ya. Nggak lama karena Nggak lama dan nggak dapat. terlalu bete gue. Iya. Udah bete terus ya. Gue mikir Ngantuk gini, juga, gua capek mikir, juga. Kayaknya ini gue dapet deh nih, kayaknya. Gue bilang gue dapet nih, karena gue yakin dari beberapa lokasi gitu, gue kan kadang indigo ya. Ada indigo. Terus gue pikir, wah kayaknya gue bisa nih dapet. Udah gitu dari posisi sudut untuk fotografi hantu itu dapat banget men. Karena dia luas ya itu ya. Satu luas, dua pokoknya paling gue terkendala sama ops. Yang gue foto pertama itu ops. Gue bilang, gue pasti dapet nih. Ternyata berisik banget, sumpah. Gue tuh, kenapa nih? Gue sama Erik itu selalu berdua. Gue nggak pernah kemanapun, mau keluar kota, kemanapun selalu berdua ya. Karena itu salah satu momen yang mungkin bisa, kali ini namanya bisa kesempatan besar itu ya. ada interaksi, yaitu energi manusia itu lebih sedikit dibanding energi dari bangsa jin. Kalau kita rame-ramean, buset deh. Sampai kuda kalau kelinci juga bakal Jadi apa dia? jadi kuci. Kuci. Kagak bakal dapet setan kalau Betul. kayak gitu. Kecuali mungkin ada orang yang mengerti untuk apa namanya menarik atau mengolah, memilah gitu loh. Negosiasi. Iya, bukan negosiasi ya, kayak ya akses juga sih. Menarik, membuka. Ntar lu. Ntar dulu nyangkut ini di resleting gua anjir. Jenggot gua. Nah, jenggot Jenderal Tiampeng gitu. Tianpeng. Tiampeng apa sih? Iya bener, Tianpeng ada. Tianpeng. Ada Tianpeng. Kayaknya lu nggak tahu, jangan ketawa. Tianpeng itu singkatan men. Tian Krempeng. Iya. Apaan dia ketawa ya? Aduh dia kata, dia kurang ajar nih. Tian, masa lu dibilangin Krempeng nih? Iya. Cewek bener nih, asli aja bener dah. Gue kan kasihan sama Tian ya. Sian kan teman gua. Temen gue men. Gila, gue sohib banget. Gue cuma bilang gini, Yan, mungkin gak sih kalau lu gunting rambut botak? Gunting rambut botak demi gue. Iya benar. Itu. Nih kemarin ya dia bilang gini. Oh Bang Dika, saya capek banget sama Tian, saya lagi sakit. Kan saya lagi sakit ini ya, apa tuh lagi sakit radang ya. Masa dia makan yang enak-enak, beli yang pedes-pedes, kan saya pengen ya. Yang saya nggak bisa makan kayak gitu. Saya gitu banget. Kemarin dia datang sini jam 3 sore men, lagi sakit. Dia cerita gitu? Kata emak gua, Kening, udah makan belum? Nggak bisa makan yang pedes-pedes ya. Tapi dia makan pedas-pedas. Terus tanyain kan dia panggil si Tian siapa emak gua? Rian. Si Rian nggak ini, dia katanya ada di mobil. Bukan Rian, Tian. Dia bilangnya Tian. Enggak, kata emak gua, Rian ada nggak? Rian. Bukan Dia bilang Tian. Iya. Dia bilang Tian ya? Armada itu. Iya, dia bilang Tian. Emak gua kan manggilnya Rian, bukan Tian. Terus kata emak gua, enggak, bukannya Tian, Rian. Rian. Katanya kesini dia. Terus kayak tinggal dia. Si Tian dia makan enak, saya enggak, saya belum makan. Oh sian. Jadi kita pro siapa? Pro Tian atau pro dia? Ya enggak. Gue pengen ngadain sama Tian gak enak. No. Terus sih. Oh lu mau biar dia denger dari sini? Egois banget. Iya, sekalian aja kan minta tolong dia editin yang ini. Iya kan? Jadi kita buat tiga podcast nih, ya kan? Satu Kenny, satu Beno, yang ini minta tolong Tian aja ngeditnya. Terus masa dibilang Tianpeng lu, Bro? Sian banget si Tian. Iya tuh mah dia udah gak peduli sama waktu pacaran aja dulu saya di sayang bahkan saya belum balas WA aja udah 2 kali balas WA. Terus sekarang karena saya sakit mentang-mentang saya udah jadi pacarnya. Terus kayak gitu. Gituin dicampakkan. Bahkan dia waktu saya sakit nih, sebelum saya sakit dia nggak pernah tuh beli makanan yang pedas, minum es yang enak yang ini. Pas saya sakit teradang dia baru makan deh enak-enak. Itu kata emak gue, kasihan banget ya si Kenny. Ya udah Kenny makan tuh, Kenny makan enggak nggak tahu makan pakai telur nggak makan aja kata gue makan.
Gitu. Jadi Tian sebenarnya ini jahat tahu. Serius ngomongin lu terus dia ngadu sama gua. Ya udah. Ini kenapa detail banget makan di sini. Iya. Ini judulnya apa nih men? Kita kasih judulnya. Kenning dan Rian. Iya jadi gitu. Makanya dia gini. Kayak besok sama aku mau kesini dong. Ya, dia mau ngadu men. Oh dia mau ngadu. Tian nggak kasih itu. Besok malu kesini kan ya? Ya ini akhirnya lo cerita di depan 600.000 orang. Iya kan? Udah. 600.000 loh. By the way terima kasih nih Greeners udah 600.000 orang. Itu gua suka nih karena men. Kalau misalkan 1 juta subscriber men. Nggak usah betul, nggak usah janji. Terakhir kali kalau kita 500.000 subscriber nih men, gua akan ke Anak of Relier. Gua setiap kali live gua akan bagi 10 kaos giveaway. Itu 1 juta men. 1 juta jadi sekarang. 1 juta. Coba lu cek Pokoknya video-video lama kita. Gua akan apa ya? Gua akan Kita ikutin. Gua akan kasih baju eksklusif Mantap. banget. Ah. Pakai banget men. Yang nggak pernah dipakai sama siapapun kecuali kita berdua men. Yang ini. Ada lagi men. Oh ada lagi. Iya, keren. Pokoknya hampir kayak gini deh nih tuh. Tuh kayak gitu tuh. Tuh, emang kita agak bedain karena kalau di belakang lu ke atas juga. Tinggal ke atas. Nggak kelihatan takutnya. Kelihatan, lu tinggal balik sini dulu. Nah, jadi kalau untuk penelusuran yang ngebedain Rangers sama Greeners itu ya paling ini doang sih teman-teman. Tuh. Terus Jadi logonya nggak ada setan-setannya untuk menghilangi aspek negatif karena setannya pindah ke depan. Iya. Jadi setan itu selalu ada di hati. Acay. Bukan gitu. Karena gini, filosofinya adalah kita jangan takut sama setan. Yeah. Kita jangan takut sama hal-hal yang menurut itu bisa merugikan diri kita sendiri tentang hantu-hantuan. Karena apa? Karena setan itu selalu ada di sini. Jadi tergantung mindset kita. Oke. Orang ngebunuh orang ya, Ya, setannya hatinya. ada di sini. Iya. Hatinya, nah setan itu ada di sini. Bener-bener. Nah inilah. Nggak gitu juga. Gitu teman-teman. Jadi ya udahlah ya kita rumah itu kita benar-benar nggak ada. Mungkin kalau misalnya Ayu Lestarinya juga nonton, kita nggak dapat sesuatu yang buruk tentang rumah kamu, Ayu. Kagak bagus men, rumahnya itu kalau dijual aku men. Masih layak banget. Dari beberapa rumah terbengkalai yang pernah kita datengin, rata-rata tuh udah hancur-hancuran banget. Benar, udah hancur-hancuran. Ya, yang Pokoknya ini itu masih oke gue bilang. Itu masih bagus itu kalau dijadiin apaan gitu men, kompaksi dah. Laku, Iya. men. Rumah Atau jadiin panti lah. jadiin panti lebih bermanfaat. Iya, bener. Laku payu, laku Bu Ayu. Bu Ayu. Tapi dia artis cilik. Adik dia. Seumur hidup dia akan dipanggil artis cilik. Laku deh Ayu. Padahal dia udah besar kan? Iya. Jadi ya kalau bisa dimanfaatin kenapa enggak? Mungkin enggak, bener. terbantur dana ya kenapa enggak diwakafkan gitu loh. dia. Ya bener nggak? Tapi tempat itu luas dan itu keren banget sih kalau buat bermanfaat untuk orang lain. Terlepas dari konten kreator atau siapapun yang pernah ke sana, terus ada setan apa, ada apa. Tapi ya nggak bisa dibilang bohong juga. Tapi paling nggak untuk di versi kita itu tidak terbukti. Oh iya, gitu. mungkin setannya lagi nggak ada kali men. Jadi Mungkin. kalau kita. Mungkin setannya lagi pada di luar nontonin kita ya. Padahal kan kita punya 2 tagline kan. Yang satu men. Metode kita. Bukan yang paling benar. Jelas yang Yang paling masuk akal. Nah, Iya. buat orang-orang yang punya akal aja. Ah. Nah, yang kedua, datangnya Ghost Ranger Indonesia untuk menyelesaikan semua. Sedap. Itu kan kalau kita kesana berarti selesai men. Iya. Rumahnya nggak angker. Sama kayak itu dong, Rumah Hantu Darmo. Nggak ada, nggak angker sama sekali. Itu adalah salah satu kesalahan yang gue buat itu. Nih, lo tantang gua buat ke Rumah Hantu Darmo, lo kasih gua deh minimal ya Drone. Mavic 3 Pro. Gua akan tidur di Rumah Hantu Darmo sendiri. Iya. Berani gue main, ya elah sendirian dah. Pergi semua nggak ada orang, gue sendirian. Kalau perlu Iya. gue situ nge-camp, gue makan, gue apa gitu. Iya. Bener sih. Karena kita di sana buset. Emosi juga gue di situ jadinya. Iyalah. Maksudnya
kita di rumah hantu Darmo itu punya kesempatan untuk ada benteng di tepi pantai, men. Iya. Nah, pilihannya adalah lu mau pilih rumah hantu Darmo atau ke benteng. Sebenarnya kalau di benteng mungkin itu akan lebih cakep lagi. Lebih cakep. Tapi gue bilang, wah siapa yang akan melewati rumah hantu Darmo gitu kan? Karena itu kan ikonik. Semua orang juga pasti kalau di Surabaya ada apa sih? Oh rumah hantu Darmo, rumah hantu Darmo. Ternyata zong, asli zong. Nggak ada serem-seremnya, sumpah di atas tuh nyaman gitu. Iya. Cuman terakhir pas gue naik tangga tuh ada yang lempar tuh, petak. Iya, Gitu, ada. Iya. Cuma ini aja, nyamuk gitu. Ya nggak meletak juga sih kalau nyamuk, men. Nyamuk lagi makan kacang. Iya, si kacangnya jatuh. Iya. Dia lagi makan ini, apa namanya, Pop Rocks. Lu tau nggak Pop Rocks? Permen Pop Rocks. Yang kalau lu taruh di lidah terus baru dimeledak-meledak. Oh, tahu. Tahu. Iya, tahu kan lo? Tahu. Tuh, Pop kan Rocks. Iya. Betul. Pindimin. Iya, pindimin. Empuk tahu nggak lu, Nay? Enggak gua kalau. Gimana lagunya? Ting Pindimin, empuk. Asik. Terus ada, men. Iya. Coba. Ya, lu nggak Coba. percaya gua. Pindimin, coba. Permen iklan Pindimin, tahu lo? Permen Iklan permen. Pindimin. Gua taunya pinipin. Dimin, empuk, Dingin empuk. dingin. Bukan dimin empuk. Gak ada copyright kan nih? Kagak. Coba. Pindimin, dingin empuk. Empuk. Ya. Bener kan? Iya. Ada Pindimin, dingin. Nah, Itu sambil pelukan tuh. Oh, empuknya itu di situ. Nih, kalau nggak percaya nih. Oh yang pokoknya Nih. Tunjukin kamera. Gimana caranya ya? Nih. Nih. Oh iya, empuknya. Oh, Bener gua. ternyata mesum udah dari dulu. Karena zaman gua Pasti dia masih kecil tuh. Lu pasti masih kecil kan waktu itu? Kecil, gua masih ngejar-ngejar burung blekok di sawah. Dia buat gua sate sama laba-laba. Laba-laba itu apa? Laba sarang gati. Saranggati. Dulu kan digoreng, dibakar enak gitu. Gede banget kemarin kita di mana tuh, men? Saranggati men, gede men. Di Bandung. Gede banget itu, setelapak tangan kali. Iya, kayak nasi enak. Serem banget. Ya kan ada kan iklan itu? Gua mah tahu Ken. Iya orang tapi- masih kecil aku belum lahir orang. gua taunya ini ting bukan permen. Nah, Oh ya ting. Karena ini gue tadi dengernya dimin. Kok kenapa dimin ya? Banyak dulu kan dimin. Dingin ya? Dingin empuk. Dia dimin empuk. Enggak. Banyak gue. Itu kami dari Cirebon. Oh, lo dari Dari Cirebon. Jadi dari Cirebon. bahasa Cirebon. Iya, Cie. Gara-gara- Gitu. Iya tah. Iya tak? Gue gara-gara makan itu makan. Bung, kita kesini aja, J. Aja nih kono wis serot deh. Riben, KB. Nah ini kacamata gue Riben, KB. Nyamuk. Keluarga berencana. Kering banget itu gelas. Kena ini lagi ntar gue. Ada kan Binimin? Ada lah. Ini kita tadi nyampe mana? Ayo. Enggak serem. Udah Darmo. Bulan Darmo. Udah lahir Darmo. Nah, di rumah Darmo. Kenapa di Darmo lagi? Kasih gua buat tidur di sana. Lu kasih gua dah berapa itu. Oh, udah lewat juga. Udah. Tadi drone, katanya Oh, drone. ya, drone. Iya. Drone DJI Mavic Mavic 4 Pro. yang mini. Enggak lah, 4 Pro. Mavic 4 bro, buset dah itu Enterprise itu Yang men. muter-muter palanya. Iya 40 berapa itu kemarin? 45 juta. 47 ya? Kayak kalau nggak salah. Iya. Ya udahlah, gua jadiin lah. Tidur di rumah Darmo dalam keadaan merem. Tidur dalam keadaan Iya bener. makan. Bener. Gua nggak tidur lah, gua di situ aja. Ya, jadi banyak tempat yang kita datengin itu teman-teman memang ya ada beberapa tempat yang kita kira bakal epic, bakal viral, ternyata nggak ada apa-apa. Jadi itu udah sering banget, bukan cuma 1-2 kali. Ya Darmo itu salah satu yang masuk ke dalam list itu juga gitu. Dan tetap kalau belakangan ini kalian lihat kok
belakangan nggak seru penelusuran kalian. Lah, bukan belakangan nggak seru, karena sekarang baru kita tayangin semua apa adanya, dapat nggak dapat. Kalau dulu 2023 itu kita cuman punya berapa video? 20 video. Iya. Bayangin tuh, kita 400 penelusuran cuma kita tayangin yang ada interaksinya doang. Iya. Kan sekarang pengennya kan Ya udah yang udah. pokoknya ya lu mau nonton semuanya dapat nggak dapat ya itu. Kita Jadi tayangin. untuk orang-orang yang bilang kok nggak seru sekarang, ya sebenarnya nggak serunya dari dulu. Dulu kita beberapa tempat yang epic ya nggak dapat apa-apa. Gua ada penelusuran di Casablanca, di terowongan Casablanca. Pas lagi viral-viralnya lah waktu itu. Habis ada tabrakan di terowongannya. Malamnya gue langsung nerbangin drone di dalam situ. Nah, yang itu kalau mau dibilang Casablanca itu kan viral kan? Viral. Enggak kita tayangin. Yang kita ke Taman Langsat sampai ada filmnya, dibuat filmnya Hantu Taman Langsat. Ada filmnya. Lah kita malam-malam di Taman Langsat itu kan 760 meter tuh keliling tuh. Keliling sampai di pohon angkernya nggak ada apa-apa. Jadi banyak yang kayak gitu tuh banyak. Pocong, rumah apalah, rumah makan agak. Iya. Rumah makan ada. Ada. Gua kira rumah makan beneran. Nih yang di ini ada nih, yang di Bekasi, rumah di tengah hutan, rumah kayu tengah hutan. Iya, enggak. Wow, itu tempat terangker di Bekasi ada, masuk. Tahu lu cek, kita ke sana, kita nginep di sana, buset. Enggak ada. Hotel 1000 pintu. Hotel 1000 pintu. Tapi itu ini men, pas Hotel 1000 pintu yang ada suara orang ini ya? Iya. Ngaji ya? Ngaji ya di. Itu gua ketiduran di salah satu kamar hotelnya. Oh, banyak di itu apa yang tempat makan sate itu man? Oh. Puncak, namanya apa? Iya. Cilengsi. Sariasi. Apa? Sariasi. Cianjur. Iya, Cianjur. Sariasi, iya, Cianjur enggak. Banyak video kita. Cuman sekarang ya udahlah. Kalau kalian benar-benar mau liatin petualangan kita gimana susahnya kita berinteraksi dapat sesuatu, ya ini sekarang kalian benar-benar baru ngerasain gitu loh. Oh, kok dulu ada interaksinya mulu, interaksinya mulu. Iya. Biasanya kok ada interaksinya mulu, yang lain enggak. Ya iyalah 400 Karena video. kita pilih. 20 video kita tayangin. Betul. Semua kita buang. Sekarang malah kita ditambah lagi ada podcast. Udah podcast. Iya kan? Oh, makin gak jelas. Makin gak jelas. Gua tanya ini apa ini sebenarnya? Agak jelas. Aduh. Ya kayak gitulah jadi petualangan kami ini sebagai pemburu hantu di Indonesia. Mau minta beli martabak ini. Belilah kita habis ini. Itu udah berapa? Udah berapa? 41. Oh, udah kelebihan lah. Banyak banget. Enak banget lagi ini. Ya udahlah pokoknya teman-teman. Iya. Sekali lagi gue mau terima kasih untuk kalian yang udah support Ghost Ranger Indonesia. 600.000 kita akan, kalau kata teman-teman kita itu kita harus naik terus. Naik terus. Ya kan? Dingin. Nggak boleh turun, kita harus naik terus. Ya terbukti dengan supportnya kalian Greeners. Benar. Kemarin kita ada desas-desus, selentingan kayak gini, koar-koar sana sini, koar-koar sana situ. Ternyata 3 minggu koar-koar itu menghasilkan 52.000 subscribers baru. Jadi gua akan terima kasih untuk siapapun yang akan koar-koar untuk Ghost Ranger Indonesia ke depannya. I love you guys. I'll see you gangs in the next investigation. Rangers, go green! Langkah kami di malam gelap, menelusuri tempat yang terlupakan. Suara sunyi, hembusan angin, membawa cerita yang tak terucapkan. Di balik bayang kami mendengar bisikan dari dunia yang tak terlihat. Dengan spirit box kami mencoba meretas batas antara nyata dan